Selamat datang di Joe JP First. Selamat siang, saya nggak ding. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Gue doain yang nonton video ini sehat-sehat terus ya, rezekinya lancar, amin. Jadi kali ini topiknya masih seperti daily ride sebelumnya. Bang, gue mau ke kiri. Ayo, ya. Seperti daily ride sebelumnya, chopper. Gue mendokumentasikan perjalanan gue setiap hari supaya amit-amit kalau terjadi sesuatu gue punya barang bukti, dan juga gue mencari hal-hal lucu atau keanehan-keanehan apa yang terjadi di jalanan. Sambil ngomong apa ya? Ya elah, ada mobil. Sambil ngomongin VR deh ya. Ini aja. Bagaimana rasanya naik VR setelah setengah tahun? Jadi gue akan bercerita sedikit aja tentang sejarahnya. Kenapa bisa adek gue memutuskan untuk ngambil motor ini? Jadi seperti yang sudah ya, seperti yang sudah pernah gue ceritain di banyak video gue, kalau ini tuh bukan motor gue, ini motor adek gue yang sorry, ini adalah motor adek gue yang secara ketidaksengajaan menjadi gue yang pakai karena waktu itu dia tabrakan. Jadi dia tabrakan, kayaknya sih dia karena ngantuk ya. Jadi kalian tahu kan kayak trotoar puter balik gitu, yang kalau misalkan bagian paling ujungnya itu kan lancip. Nah adek gue tuh nabrak itunya, sampai lumayan kenceng sih kayaknya nabraknya, lumayan kenceng karena motornya itu bisa sampai jungkir balik. Alhasil dari bagian sini semuanya rusak. Ini juga nih bracket sini juga peot nih, bracket situ peot. Terus bisa kalian lihat sendiri, speedometernya juga nggak ada tuh, speedometer nggak ada. Terus instrumennya di sekitar kunci kontak juga udah gue copotin, gue bikin sederhana karena memang banyak bagian yang pecah. Tapi beruntungnya yang rusak cuma bagian speedometernya aja, selebihnya maksudnya di bagian kepala ya, di bagian kepala tuh nggak ada lagi yang rusak. Jadi headlampnya masih tetap ada, body headlampnya juga masih tetap ada, cuman kerusakan lainnya itu ada di bagian pelek depan. Pelek depan VR itu kan ukurannya 18. Nah peleknya itu bisa jadi bentuknya bisa jadi loaf gitu. Terus di bagian sini, bagian situ tuh persneling patah. Dan persnelingnya itu bukan persneling yang patah, tapi as persnelingnya yang patah. Jadi di ujung ars persnelingnya itu kan ada gerigi-gerigi gitu kan untuk pegangan persnelingnya. Nah itu tuh masih nempel di persnelingnya. Jadi persnelingnya patah. Jadi waktu itu ketika gue evakuasi, motor ini berhenti di gigi 3. Jadi gue bawa pulang motor ini tuh sambil jalan gigi 3, mau ngebut mau pelan gigi 3, seperti itu. Akhirnya setelah adek gue bisa diajak ngobrol, setelah pemulihan ngobrol dah tuh kita gimana motor mau dibenerin apa enggak gitu. Akhirnya dengan perdebatan bla 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 segala macam, akhirnya motornya gue perbaiki, gue ganti velg 17 depan belakang. Depan 2,5 inci, belakang 3 inci, dengan ban depannya itu 100
100 per 70 kalau nggak salah. 100 per 70, belakang itu 120 per 70, supaya biar nggak terlalu berat juga motor ini narik. Pengennya mah sebenarnya 150 belakang, tapi ya namanya mesin 150 kawa-kawa kayak gini, jadi seperti itu. Nah, kenapa adik gua sampai beli motor ini, karena aslinya adik gua itu seneng motor trail dari zaman dia masih SMP. Jadi adik gua waktu beli motor ini dia udah kerja. Nah, dari SMP dia memang senang motor trail. Nah, pada saat SMP kan motor trail itu kan belum banyak ya. Jadi penjualan terbesar di Indonesia itu cakep juga ya, WR. Penjualan terbesar di Indonesia itu masih dipegang sama Kawasaki dengan dua trailnya, KLX dan The Tracker. Cuman pada saat itu kan harganya mahal ya. Nah, maksudnya dengan pola pikir gua dan orang tua gua, lo mengeluarkan uang sekian puluh juta untuk motor yang mungkin kalau dilihat sekilas kayak motor mainan gitu. Ya itu kan zaman dulu ya, sebelum, maksudnya itu kan mindset zaman dulu. Waktu itu sebelum gue banyak main, sebelum gue banyak keliling-keliling, jadi diurungkanlah niat sampai dia besar, sampai dia kerja, sampai dia punya penghasilan sendiri. Nah, akhirnya dia tetap tuh masih pengen punya trail. pada saat itu sudah ada CLS, Tracker yang baru, KLX yang baru, kemudian WR belum ada nih. WR belum ada, kayaknya masih dua itu aja deh, seperti itu. Maka harganya mahal-mahal tuh, KLX dan Tracker aja udah mahal, apalagi CLF lebih mahal lagi. Akhirnya dia mulai melirik, enggak, bukan melirik, jadi waktu itu dia pulang kampung ke kampung bokap gue di Pacitan, dan keponakannya bokap gue di Pacitan itu dia ikut komunitas trail itu, dan ternyata di salah satu komunitas itu ada yang punya motor tapi mereknya gas-gas, bukan gas-gas itu ya. Kalau gas-gas itu kan gas-gas Eropa. Kalau gas-gas itu kan masih anak perusahaannya KTM. Nah, kalau ini tuh gas, jadi pakai Z, GAZ, GAS, bukan GAS, GAS. Itu dari Pasuruan. Dan motornya tuh terlihat keren. CC-nya 150 sih kalau nggak salah waktu itu yang dilihat ya. Yang dilihat 150, buat lupa tipenya apa. 150 dan bentuknya keren dan harganya murah. Nah, akhirnya ketika dia udah kerja, dia mulai mikir tuh beli trail murah seperti gas-gas. Tapi teman kerjanya dia juga ada yang punya trail tapi mereknya VR. Jadi perdebatan tuh antara mau beli VR atau beli gas-gas. Akhirnya gue kasih edukasi lah, kalau lu beli gas-gas, kalau tujuannya untuk kompetisi, untuk untuk event kayak Trabas atau apa gitu yang tidak membutuhkan STNK dan lain sebagainya, lu beli gas-gas enak karena dengan harga segitu udah siap tuh, lu udah punya faktur. Tapi kalau lu mau pakai untuk daily, kan ambil VR, karena dengan harga yang jauh lebih murah, lu udah road legal, motor lu udah dipasang dari paket jalan raya seperti itu. Akhirnya ya belilah VR ini. Dan jujur pada saat gue belum pernah lihat langsung sih motor VR sebelumnya ya, sebelum gue pakai ini ya, gue belum pernah lihat sebelumnya gitu. Dan ketika motor itu sampai di rumah, kebetulan gue juga datang ke rumah untuk melihat, dan gue ingin mengawasi tuh bagaimana proses kedatangan motor yang apa dan orang. Gue pengen lihat gimana, dan setelah gue lihat ternyata keren juga dengan diameter top depannya yang gede. Nggak tahu ya ini kayaknya sih
innernya, inner tube-nya kayaknya sih sekitar 41 ya. Sulingan dalamnya 41. Luarnya gua nggak tahu berapa, 53 kali, 53 apa 52. Dan itu bentuknya bagus, stoknya besar kan, sudah upside down, meskipun nggak panjang-panjang banget tapi cukup oke dengan ukurannya. Terus bentuknya juga ya nggak jelek, nggak bisa dibilang cakep banget tapi juga nggak jelek gitu ya, so-so lah mengingat harga motornya yang sekian gitu. Gue dalam hati gue, itu bagus juga nih, harga segini bisa punya motor trail, lumayan juga sih nih. Gue sempet pengen beli juga, tapi gue kayaknya kalau misalkan emang punya duit gue bakal lebih pilih beli yang ini sih, VR 250 ES. ES ya, bukan SE. SE juga ada, tapi gue mau beli yang ES karena bentuknya lebih bagus. Gue suka motor trail yang tankinya itu hampir rata dengan tulang punggungnya ini ya, tulang punggung dengan rangka tengah, jadi dia hampir rata. Kalau motor ini kan kayak ini tulang tengah nih, nah ini tankinya kayak masih ada di atasnya gitu. Nah, gue tuh lebih suka yang motor apa? Gue lebih suka yang tankinya tuh rata sama rangkanya yang langsung twin spar gitu kanan kiri kayak model ATM gitu. Nah yang VR 250 itu modelnya benar-benar sama kayak VR tuh, gue senang banget tuh. Kalau misalkan memang ada duit, gue mau beli itu. Dan kalau memang dari YouTube ini menghasilkan dan bisa untuk beli motor itu, kayaknya gue akan beli motor itu meskipun second ya, karena yang yang gue riset sih kayaknya dari VR sendiri udah nggak jual yang tipe itu ya sekarang ya. Dia jualnya cuma tipe ini aja sama 250 tapi yang modelnya juga begini bentuknya, cuma beda mesinnya aja seperti itu. Nah, gimana rasanya motor ini setelah dipakai setengah tahun? Ada plus minusnya. Plus minusnya ya, plusnya dulu deh. Plusnya tuh enak, motornya tuh enak, nggak lambat tapi juga nggak kenceng banget juga. Cuman memang kelemahannya motor ini dia namanya juga mesin kawa-kawa ya, harus sering-sering ini aja, sering dicek aja karena kayaknya udah mulai banyak kendor, mulai banyak ini. Udah sih kayaknya minusnya cuma itu doang sih setahu gua yang gua rasain sekarang ya. Nanti gua update lagi deh di video selanjutnya deh ya. Soalnya videonya bakal ada part 2 nya kalau gua udah sampai kerjaan. Jadi see you on next video, bye.